Halo sahabat, masih dalam rangka menyambut Idul Adha atau Idul Kurban nih. Di satu sisi, kamu pasti sangat menanti makanan khas Idul Adha. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh sahabat. Maklum, supaya nggak kena kolesterol dan asam urat. Tapi tenang, kita bisa tetap makan daging kurban dengan olahan yang lebih aman dan sehat untuk tubuh kita. Nih, ada 5 menu makanan yang diolah dari daging kurban, tapi cukup aman dan sehat dikonsumsi. Apa aja itu? Let's check it out. Yang kelima, salad daging sapi. Salad daging sapi biasa disebut juga salad Thailand atau Yum Nua, yang cukup aman dan sehat untuk disantap, tanpa harus memikirkan kolesterol, karena daging sapi ini diolah bersama sayuran segar, sehingga mengandung protein dan zat besi yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh kita dan mencegah anemia. Cukup goreng daging sapi atau daging kurban yang kamu mau selama 3-4 menit. Diamkan selama 5 menit setelah digoreng, terus dicampur sayuran deh. Mudah kan sahabat? Berikutnya yang keempat, Vietnamese spring roll isi daging kurban. Spring roll khas Vietnam biasanya isi udang, tapi bisa juga dimodifikasi dengan memakai daging kurban, seperti sapi atau kambing. Sebenarnya mirip dengan salad, atau juga ada yang bilang mirip dengan lumpia ya sahabat. Tapi bedanya, Vietnam spring roll tidak harus digoreng, cukup dagingnya aja yang direbus. Selain kaya akan vitamin, mineral, dan protein, makanan ini juga kaya akan serat dan membantu melancarkan pencernaan kita. Next, yang ketiga, sawi gulung isi daging. Menu yang satu ini juga sudah cukup akrab di telinga kita ya sahabat. Kalau udah makan sawi gulung daging sapi, maknyos deh. Gizi yang terkandung di makanan ini juga oke loh sahabat. Sayur sawi itu mengandung vitamin A dan C, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Dan tentunya protein dari daging kurbannya. Lanjut yang kedua, tumis buncis daging sapi. Nah, menu yang satu ini juga nggak kalah bergizinya sahabat. Buncis itu merupakan sayuran yang kaya akan serat, yang bisa mengontrol kadar gula dalam darah dan kolesterol, serta menjaga kesehatan jantung kita sahabat. Selain bergizi, menu tumis buncis daging sapi memiliki rasa yang gurih dan renyah, bikin lidah kita menari-nari. Dan inilah yang pertama, cah brokoli daging sapi. Ini merupakan menu favorit semua umur, termasuk anak-anak. Rasanya gurih dan tentunya kaya akan serat. Dan brokoli sendiri mengandung zat besi yang bisa memperkuat tulang tubuh kita, serta menjaga kesehatan jantung dan tentunya protein dari daging sapinya. Rasanya, cobain sendiri deh, bikinnya gampang kok. Gimana sahabat? Makan daging kurban gak harus bersantan kan? Saatnya kita peduli dengan kesehatan tubuh kita. Selamat malam, sahabat TV. Baik lagi di Lensa Indonesia Malam bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Bu. Ternyata nih emang bentar lagi udah mau Idul Adha ya. Karena udah pada siap-siap mau potong kurban nih. Tadi kita udah lihat ya 5 menu olahan daging kurban tersehat dan teraman. Enak-enak sih lihatnya. Iya, mungkin selama ini sudah bosan kali ya dengan yang bersantan-santan, yang bisa mengundang kolesterol. Nah, tadi ada beberapa referensi tuh untuk bisa diolah menu-menu olahan dengan menggunakan sapi. Benar, jadi tuh biar nggak kolesterol gitu ya, harus balance gitu sama sayurannya. Suka nggak sama sayuran tapi Oscar? Aku suka sama sayuran. Suka ya, berarti yang tadi tuh udah dicatat lah ya. Udah dicatat. Gimana caranya nih? Nah, tapi kita ngeliatin tadi udah ada makanan nih, jadinya kalau misalnya malam-malam malam-malam ngemil-ngemil gitu boleh kali ya, Kar?
Boleh sih boleh, cuman ya jangan banyak-banyak banget dan jangan yang pizza nih, berat-berat pizza. kali. Ini pizza nih ya. Waduh, bolehlah pizza tuh kalau untuk satu slice aja sih boleh ya. Tapi ini kalau ini tuh seloyang, satu loyang terus pakai wine gitu, Kar. Serius pakai wine? Pakai Ada wine. alkoholnya dong kalau gitu? Iya, ada alkoholnya. Jadi ini buat sahabat TV ini tuh non halal nih. Oh. Halal. Tapi langsung aja kita lihat kayak seperti apa sih? Ya. Wah, Mas Koki ini lagi giling adonan apa ya? Hehehe, sabar sahabat. Ini tuh salah satu resto yang ada di tengah kota Surabaya yang punya sajian unik, yaitu Pizza Volcano. Kayak apa ya itu? Nih, kita simak cara bikinnya. Siapkan topping seperti irisan tipis daging sapi, paprika, daging ayam, keju mozzarella, tomat, dan yang lainnya sesuai selera. Nah, adonan yang sudah ditipiskan tadi diolesi saus secara merata. Kemudian taburkan toppingnya. Setelah itu ditutup dengan kulit pizza, lalu rapatkan pinggirannya hingga membentuk seperti gunung. Selanjutnya, oles saus tomat di puncaknya, lalu masukkan oven 30 menit. Karena bentuknya seperti gunung, terus dikasih atasnya tuh vulkanik sih. Setelah matang dan siap disajikan, nah di sini ini nih uniknya. Saat penyajian, pizza disiram dengan wine yang sudah disulut api sehingga terlihat seperti lelehan lava volcano atau gunung berapi. Wah, kayak apa rasanya ya? Rasanya enak. Dia dalamnya ada daging, terus ada sayur-sayuran, terus ada ini cheese-nya banyak banget, terus dia ada ini slightly rasa pahit dari alkoholnya tadi. Jadi rasanya beda sih dari pizza yang lain. Satu loyang pizza volcano ini dijual Rp150.000 ya sahabat. Makannya sharing rame-rame aja supaya bisa split bill. Jadi bayarnya lebih ringan kan? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Wah, cara penyajiannya tuh atraktif banget ya. Ada apinya, terus langsung disiram pakai wine. Iya, kelihatannya enak sih, Kar. Tapi Enak. Oscar kalau boleh nyoba. Nah, itu dia masalahnya. Bisa diganti nggak tuh ya kira-kira wine-nya? Iya, mungkin bisa aja kali ya diganti biar halal gitu ya, Betul. kan. Nah, ini kita lanjut ya ke informasi selanjutnya nih, Kar. Kita nih? ke barak militer di Sumedang, Jawa Barat nih. Ngapain? Aku kan anak baik-baik. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ini tuh di sana buat ngelihat siswa yang udah lulus pendidikan karakter, Kar. Oh, kirain aku mau ditaruh di barak juga. Bukan Ternyata dong. enggak ya. Nah, tapi ini keluarga para anak-anak yang ada di dalam barak ini juga merasa haru nih. Karena ternyata anak-anak mereka setelah keluar dari barak ini sudah berubah. Lebih baik lagi. Kita lihat yuk. Tangis haru bercampur rindu, buah hati yang ditunggu akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ibu. Bukan karena lulus pelatihan tentara ya sahabat. Para remaja ini adalah siswa sekolah yang sudah menjalani pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di Makokodim 0610 Sumedang, Jawa Barat. Rasa bahagia terpancar dari wajah para siswa. Meskipun awalnya tak betah, namun setelah beberapa hari berkumpul bersama teman senasib, membuat mereka bisa melewati pendidikan ini dengan lebih semangat. Ya, awalnya nggak betah, cuma lama-kelamaan jadi betah. Yang bikin betah apa sih? Yang bikin betah seru, teman-temannya asik-asik. Kalau pelatihnya gimana? Pelatihnya baik-baik. Mau balik lagi ke barak atau gimana? Siap. Yap, mereka sebelumnya dinilai bermasalah di sekolah dan terpaksa dikirim untuk menjalani pendidikan selama 25 hari. Orang tua pun mendukung program ini, apalagi ada sensi konseling cara menghadapi remaja. Orang tua sudah katakan, jadi mudah-mudahan dimasukin ke sini lebih baik gitu. Jadi berharap bukan anaknya aja yang harus berubah, orang tua juga harus belajar gitu. Setelah program pendidikan ini, setiap siswa masih akan terus dipantau perkembangannya. Rencananya, program ini akan terus dilanjutkan supaya siswa tidak kembali ke kebiasaan buruk lagi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV.
Nah, kalau tadi yang haru-haru, sekarang ini kita ngomongin yang sedih-sedih. Apa tuh, Kar? Karena nih banyak jemaah furoda yang lagi bersedih karena sejak kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa furoda, ini banyak warga dan juga artis yang batal berangkat haji. Oh iya, ini salah satunya tuh ada Ruben Onsu nih, Kar. Jadi padahal dia tuh udah menggelar syukuran, ternyata malah batal berangkat. Itu dia. Gimana tanggapannya? Kita lihat yuk. Mengikuti manasik haji bahkan udah menggelar walimatus syafar atau syukuran menjelang perjalanan haji juga. Ongkos hajinya yang mahal lagi, tapi malah gagal berangkat. Inilah yang dialami artis Ruben Onsu yang merupakan peserta haji furoda. Keinginan pria yang baru mu'alaf ini untuk menunaikan rukun Islam kelima di tahun ini harus kandas. Tapi si Ruben mengaku ikhlas nih sahabat. Dia juga mengambil hikmah untuk terus belajar mendalam Islam sebelum mendapatkan rezeki untuk ke Tanah Suci. Harusnya aku tadi malam 30, tapi dari pihak travel masih bilang tunggu sampai tanggal 1 gitu. Sebelumnya diketahui, Ruben dan ribuan peserta haji furoda lainnya batal berangkat karena kerajaan Arab Saudi nggak ngeluarin visa haji undangan tahun ini. Penerbitan visa furoda berada di luar tanggung jawab pemerintah Indonesia, melainkan murni menjadi urusan bisnis antara jamaah dan penyelenggara travel. Nah, nggak cuma Ruben doang nih, Kar, yang nggak jadi berangkat. Nih ada 3 artis lain nih yang gagal berangkat haji juga karena visa furodanya itu nggak terbit. Betul, ini ada Wendy Cagur, terus ada Teguh Wisnu sama Kimberly Ryder yang mengalami hal yang sama. Pasti mereka kecewa ya, Kar. Tapi kalau lihat dari medsosnya nih, kayaknya mereka tuh udah ikhlas dan juga udah pasrah. Berlapang dada ya. Kita lihat aja ya. Gak cuma Ruben Onsu yang harus menerima kenyataan pahit karena gagal berangkat haji tahun ini. Beberapa artis lain yang juga peserta haji furoda mengalami hal yang sama. Seperti Wendy Cagur bersama istrinya. Meski sudah melakukan persiapan fisik, mental, dan biaya, keberangkatannya harus batal di menit-menit akhir. Namun pasangan ini menunjukkan sikap dewasa dengan menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami punya doa, Allah punya takdir. Kami punya ikhtiar, Allah punya hasil. Begitulah ungkapan Wendy di media sosialnya menyikapi pemberangkatan haji furoda. Begitu juga dengan pasangan artis religius Teguh Wisnu dan Sharon Sungkar. Hingga tanggal 27 Mei, visa mereka tak kunjung terbit. Namun mereka tetap siap menerima dengan lapang dada dan berserah diri karena haji merupakan urusan ibadah. Satu lagi artis yang mengalami batal haji di musim 2025, Kimberly Ryder. Visa furoda yang dijanjikan tak juga terbit hingga mendekati keberangkatan. Hal ini membuat dirinya harus merelakan niat hajinya ditunda hingga tahun depan dengan harapan dapat kembali mencoba di masa yang lebih baik. Kimberly tetap menyikapi hal ini dengan positif dan mengaku sudah mengikhlaskannya. Ya, bagaimanapun manusia cuma bisa berencana ya, sementara takdir milik yang maha kuasa. Bener banget, Kar. Nah, selanjutnya nih ada informasi yang nggak kalah heboh, yaitu tarif hotel dan penginapan untuk ASN dan menteri di tahun 2026. Ada apa ini, Kar? Bisa ditebak ada apa? Ini jadi anggaran tarif hotel untuk menteri dan pejabat eselon 1 mencapai 9 juta rupiah. Oke, 9 juta rupiah per malam ya. Ini per malam, komennya bener. apa loh. Tapi apa ini mungkin untuk mendongkrak hotel-hotel bintang 5 nih, Kar? Bisa jadi, karena kan memang ekonomi lagi lesu. Mungkin juga hotel-hotel ini butuh okupansi untuk operasional mereka. Tapi pertanyaannya, ini 9 juta banget nih. Itulah yang jadi pertanyaannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan baru terkait belanja negara nih sahabat. Peraturan baru ini terkait standar biaya harian perjalanan dinas pegawai negeri sipil tahun 2026. Dalam melet yang diundangkan 20 Mei kemarin, Sri Mulyani menetapkan biaya penginapan perjalanan dinas di dalam negeri antara 2,14 juta hingga 9,3 juta rupiah per malam untuk pejabat negara setingkat menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon 1. Nilai ini merupakan batas tertinggi ya, sahabat, dan mengikuti harga rata-rata di tiap provinsi. Yang paling tinggi untuk Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang paling rendah untuk Provinsi Bengkulu.
Angka ini naik 6,6% dari tahun 2025 senilai 8,72 juta rupiah per malam. Tarif hotel untuk pejabat eselon 2 juga mengalami peningkatan, yaitu di rentang 1,63 hingga 4,91 juta per malam. Lalu eselon 3 dan eselon 4 di rentang 1,06 juta hingga 3,73 juta per malam. Eselon 5 serta ASN golongan 1 hingga 3 ada di angka 580.000 hingga 1,54 juta per malam. Yang jelas untuk pejabat setingkat menteri nilai hingga 9,3 juta rupiah ini sudah bisa mendapatkan tipe kamar suite di hotel bintang 5 ya sahabat. Yah, di masa ekonomi yang sedang lesu begini, siapa tahu Beleid baru ini dikeluarkan untuk meningkatkan tingkat hunian hotel di seluruh Indonesia ya sahabat.